Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurroin Wijayanti dan teman saya Lintang Prameswari akan mempresentasikan materi tentang supervisi atau pengawasan. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan menurut beberapa ahli. Menurut Mokler, pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, menurut Robbins, pengawasan yaitu proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan kegiatan terlaksana seperti yang direncanakan dan juga kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Yang ketiga, menurut Wagner dan Hollenbeck, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Tujuan pengawasan. Ada beberapa tujuan dalam pengawasan, yaitu yang pertama, mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan anggota organisasi melakukan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu mengoreksi dengan waktu dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang atau peningkatan kualitas di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip pengawasan. Ada 5 prinsip dalam pengawasan. Yang pertama, terus yaitu kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya. Yang kedua, realistik. Realistik yaitu kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data existing sekolah. Yang ketiga, utility. Utility yaitu proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Yang keempat, supporting, networking, dan collaborating, yaitu seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menghalang jejaring kerjasama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder. Yang kelima, testable. Testable yaitu hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran, objektif, dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal adalah suatu penilaian objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2011 Pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasannya fungsi pengawasan internal adalah: pertama, penyusunan program pengawasan, kedua, pengawasan kebijakan dan program, dan yang ketiga, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik negara.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasanya tugas Satuan Pengawasan Internal adalah: Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja. Manfaat pengawasan internal antara lain yang pertama, menjembatani hubungan pimpinan tertinggi dengan para manajer dan staf dalam rangka memperkecil ketimpangan informasi. Yang kedua, mendapatkan informasi keuangan dan penggunaan yang tepat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menghindari atau mengurangi risiko organisasi. Yang keempat, memenuhi standar yang memuaskan. Yang kelima, mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi atau kepastian terwujudnya penghematan. Dan yang terakhir, efektivitas pencapaian organisasi. Poin yang selanjutnya yakni tentang pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Jadi, dalam pengawasan eksternal, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pengawas dengan yang diawasi. Berikut kami lampirkan latihan soal agar dapat lebih memahami tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kami selaku presentator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.